Santri ya ojo nang dukun tak entek gula. Santri nang dukun ini santri kepet. Ini bangane gula duit kok kena dukun atukan kena kiai. Begini, ada yang bertanya begini, Kang, katanya kalau orang sholat 5 waktu itu dijaga oleh Allah, tapi kenapa banyak orang yang sholat, bahkan saya sendiri sholat, tapi kok masih bisa disantet? Kanjeng Nabi niku nate kena santet, kena sihir, tembus. Kanjeng Nabi sakit, ditambah nonton pundi-pundi mboten saras, dicelokno tabib sak pirang-pirang mboten saras. Dangu nih, akhirnya malaikat Jibril maringi pirsa, ya Rasulullah. Begini, ada yang bertanya begini, Kang, katanya kalau orang sholat 5 waktu itu dijaga oleh Allah, tapi kenapa banyak orang yang sholat, bahkan saya sendiri sholat, tapi kok masih bisa disantet? Ini orangnya tanya begitu. Kalau kenapa orang yang sudah sholat 5 waktu, bukankah kalau orang sudah sholat 5 waktu itu penjaga, selalu dijaga oleh Allah, kan begitu yang menjadi keyakinannya, kan begitu. Tetapi kenapa kalau sudah melakukan sholat 5 waktu masih bisa disantet, masih bisa disihir? Jadi begini, kalau kita memahami tentang ilmu kaji diri atau asbabun nuzulnya, jadi ketika dulu, jadi kalau kaji Adam, Nabi Adam dulu waktu masih di surga, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah, itu sudah makhluk-makhluk semua yang ada di surga itu terkagum-kagum dengan Nabi Adam. Sudah terkagum-kagum dengan Nabi Adam, dengan bentuknya, dengan fisiknya itu terkagum-kagum. Semua makhluk di situ. Nah, semua makhluk itu mendekat dan melihat. Ada yang mengucapkan tasbih, ada yang mengucapkan tahmid dan lain sebagainya. Nah, ketika makhluk-makhluk ini mendekat, ada satu makhluk yang selain dia mengagumi, dia juga terbesit di dalam hatinya itu sifat iri atau dengki. Kalau dalam bahasa Arabnya hasad. Jadi selain dia mengagumi dan melihat, dia itu juga meraba-raba. Nah, ketika meraba-raba ini, dia itu juga mencongkel, melubangi di dalam jisim Nabi Adam ini. Nah, yang dicongkel itu di bagian perutnya, dilubangi. Nah, lubang yang dilubangi oleh makhluk ini sanadnya terus tersambung sampai ke anak cucunya, sampai ke kita lubang ini. Nah, siapakah makhluk yang melubangi jisimnya Nabi Adam ini? Ini adalah atau yang sekarang disebut dengan namanya iblis. Nah, ini yang menjadi jalan masuknya iblis, ya, jalan satu makhluk ini, jalannya satu ini, untuk masuk dan mengganggu di dalam diri kita, untuk masuk dan mengganggu di dalam diri kita. Jadi jalan masuknya yang dia lubangi ini. Tetapi Allah itu maha kuasa. Nah, oleh Allah lubang itu diberikan tutup, dikasih tutupnya oleh Allah, yaitu apa? Yaitu sholat 5 waktu untuk menutup lubang ini. Di 5 waktu ini Allah berikan tutupnya. Jadi kalau semuanya rumah, karena sudah dibuka ada pintunya, tapi oleh Allah dikasih penutup, kasih pintunya gitu. Oleh Allah kasih tutupnya. Nah, tutup ini yaitu yang dinamakan dengan sholat 5 waktu. Nah, sekarang kembali lagi, kenapa kalau sudah dikasih tutup kok masih bisa masuk? Ini bisa disadar. Tapi yang paling sulit ini nggak muslim non muslim semuanya, nggak agama Islam atau ya. Yang sulit itu yang pertama, sebenarnya orang yang suka tersenyum, orang yang selalu ketawa. Orang yang selalu ketawa itu susah disantet, kata beliau. Ini beliau yang berbicara itu kan sandatnya sendiri yang ngomong. Orang yang selalu tersenyum, yang selalu ketawa, hatinya bahagia, itu susah banget disantet. Oleh sebab itu, orang yang mau merusak usaha orang lain dengan cara santet atau menyiram tanah kuburan dan lain sebagainya, pasti yang diserang yang pertama adalah pikirannya. Yang diserang itu pikirannya. Gampang marah, nesuan, ngamuan, delok bojone nesu. Itu pertama yang diserang pikirannya dulu. Enggak langsung usahanya, enggak bisa.
atau langsung disakitin badannya, kita itu sudah punya imun. Dari segi batinnya juga kita sudah punya pertahanan. Maka yang diserang pikirannya dulu. Nah, pikirannya ini nanti diserang dulu. Pasti kalau seseorang itu mau dihancurkan badannya, jisimnya, atau mau dirusak usahanya, itu yang pertama diserang itu adalah pikirannya. Jadi pemarah, pemalas, ngamuan, nesuan, ngambekan, jengkelan, ini yang pertama seperti itu. Makanya salah satu tanda orang yang terkena sihir itu nesuan, was-was, ini diserang pikirannya dulu. Yang diserang dari pikirannya dulu. Maka sebab itu untuk peredamnya ya wudhu tadi, sholat tadi. Jadi yang pertama ini orang yang suka marah, atau orang yang pertama yang tidak bisa disantet ini orang yang selalu tersenyum, yang hatinya bahagia terus, senang ketawa, itu susah disantet. Yang kedua, orang yang paling susah disantet itu orang yang tidak percaya dengan santet. Orang yang susah disantet itu orang yang tidak percaya dengan santet. Itu susah menyantet orang yang tidak percaya dengan santet. Makanya sering sekali ada tanda-tandanya santet itu. Contoh seperti ada cahaya bola api di atas, ada bau-bauan, ada suara-suara, atau ada media yang ditanamkan di depan. Nah, ketika ada bunga di depan, contoh seperti saya waktu kemarin itu, ada santri yang bilang ke saya, bah, ketika saya bangun di depan ada darah sama kembang gitu. Maka saat itu saya ucapkan, mungkin kembangnya orang yang meninggal terus jatuh di situ atau disiram di situ. Atau ketika di depan ada santri yang bilang ke saya, bah, di depan itu ada garam. Oh, mungkin orang bakal letek tuh loh yang jualan pakai motor itu loh, mungkin garamnya jatuh di situ gitu. Nah, kalau sampai semuanya istri damaian bilang itu di depan ada oh iya itu santet gitu, wes nanti di situ ada perasaan was-was, takut, susah, wes jadi itu masuk nanti malah. Tapi kalau sampean slow saja lah, dianggap aja itu sesuatu hal yang tidak berguna, itu bukan santet, malah tidak masuk gitu. Untuk dipahami. Saya juga dulu pernah di wilayah Banten. Salah satu cara memang untuk menangkal santet ini tidak percaya dengan santet. Walaupun santet itu ada, yang terpenting tidak takut. Kalau orang belum tahu tentang spiritual, lebih baik jangan percaya dengan santet. Ini nanti nggak bakal masuk malah. Kanjeng Nabi niku nate kena santet, kena sihir, tembus. Kanjeng Nabi sakit, ditambakno ten pundi-pundi mboten saras, dicelokno tabib sak pirang-pirang mboten saras. Danguni akhirnya malaikat Jibril maringi pirsa, ya Rasulullah, penyakitnya penjenengan ini bukan penyakit medis tapi penyakit non medis. Tapi bahasanya malaikat Jibril juga ngono, masa malaikat Jibril ngomong medis non medis. Penjenengan ini kena sihir, di belakang rumah penjenengan itu ada batu besar, di bawahnya ada barang, ambil itu barang, itu ada tali ikatannya, lepas ikatannya maka penyakit penjenengan akan sembuh. Akhirnya sahabat-sahabat ditimbali karo Kanjeng Nabi, ngurine omahku ki ana watu gede angkatan ngisor ana barangnya jukuken gon rene. Betul, batu besar diangkat, ada barang, taleni ikatannya 11, diambil, dilaporno ning Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi barangnya. Terus Kanjeng Nabi dawuh, wis udarono taline. Sak eneng sahabat itu gak ono sing iso ngudari, padahal taline biasa diudari kaya apa gak ngenekno. Sahabat sing mriku mboten enten sing saged ngudari. Nah, Sayyidina Umar kan terkenal sahabat yang paling gagah, kuat. Nah, ya tidak ngomong, aduh ngudari ngene ndak entos kabeh. Iki Umare tepak teko Madura. Ini aku yang ngudari bablas. Akhirnya dipegang Sayyidina Umar, dilepas, gak iso. Sayyidina Umar juga iso ngudari, kangelan, aduh alot tiba. Terus malaikat Jibril rawuh beto wahyu surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diarani Muawwidzatain artinya dua perlindungan. Kanjeng Nabi bacakan surat ini, maka nanti tali-talinya akan lepas. Nah, surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kulek di total jumlah ayatnya 11
pas foto karo jumlahnya tali mau 11. Jadi setiap dibaca satu ayat talinya lepas satu, dibaca lagi satu ayat talinya nambah lepas satu lagi, dibaca lagi satu ayat talinya lepas lagi, ya tar ngono mosok cerut ngono. Kok gak enak tali ucul kok cerut iki lho. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan itu lepas. Setelah itu Rasulullah setiap mau tidur pasti baca surat Muawwidzatain, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Kanjeng Nabi nek badhe sare maca niku qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, di samping zikir dan doa-doa yang lain. Tapi Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas enggak pernah lepas, selalu dibaca. Setelah membaca itu ditiupkan ke kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Nah, itu kena gawe tolak sihir. Santri ya, ojo nang dukun tak entek gula. Santri nang dukun, santri kepet. Ini bangane gula duit, bukan dukun nyatuan kena kiai.